berbicara dengan kehebatan pemain-pemain dari Cina, terutama di tunggal putri, di mana 6 dari 8 pemain yang berhasil maju ke babak perempat final dan 4 pemain yang berada di semifinal. Terus terang saja, pemain-pemain Indonesia pun pernah terjadi kejayaan demikian di, kalau tidak salah, tahun 91 atau 92, 93, ganda atau tunggal putranya begitu banyaknya yang bercokol di 5 atau 6 pemain di top 10. Iya, mungkin misalkan seperti di Barcelona ya, kita tuh 3 pemain single putra. Benar. Terus seperti tahun 95 di ganda putra, kita mempunyai bahkan 4 semifinal Jepang Open gitu. Dan ya, itu merupakan supaya PR juga ya untuk PBSI, supaya untuk di tahun yang akan mendatang kita bisa mencetak atau mengulangi lagi prestasi yang begitu menggembirakan ya. Suatu komitmen yang tidak akan mudah bagi PBSI dan juga pengurus yang baru pula. Ini kita masih menyaksikan pertandingan atau akan menyaksikan pertandingan yang partai ketiga, yaitu Gujun dan Gefei yang berhadapan dengan Tang dan Jin. Perlu Anda ketahui pula, untuk Gefei dan Gujun ini merupakan satu-satunya kehormatan yang belum diterima, atau mungkin satunya saya rasa itu Asian Games masih belum diterima, tapi untuk salah satu setelah memenangkan All England dan juga Olimpiade, kejuaraan dunia ini belum direbut oleh Gefei dan Gujun, di mana tahun 1995 mereka dikalahkan oleh pasangan dari Korea Selatan, Gil Yong-ah, Jang Ae-hok. Ini merupakan suatu motivasi tersendiri untuk Gefei dan Gujun mungkin Mbak Min ya. Jadi ini untuk melengkapi kejuaraan-kejuaraan yang dikumpulkan ya, koleksi medali, piala dan kejuaraan. Dan sekarang inilah saya rasa waktunya untuk Gefei Gujun melengkapi kejuaraannya. Yang membuat eksklamasi di karirnya bahwa dia pernah merebut hampir seluruh mahkota juara yang terhormat begitu ya. Iya. Karena kita lakukan bahwa dalam 2 tahun terakhir ini memang keperkasaan dan kehebatan Gefei dan Gujun telah dilihat atau diperagakan, di mana satu-satu pemain yang pernah mengalahkan mereka yang suka yaitu Gil Yong-ah, Jang Ae-hok, sedangkan kedua pemain dari Korea Selatan tersebut sudah tidak beraksi, di mana Gil Yong-ah setelah memenangkan medali emas dengan Kim Dong-moon di Atlanta, yang menyatakan mengundurkan diri dari arena perbulu tangkisan. Seperti pula Bang So-hyun. Saya rasa ini partai yang pemain-pemain Indonesia atau pemirsa di Indonesia berkata, kok Cina lagi begitu, Mbak Min? Iya, jadi ya memang kenyataan demikian ya. Jadi bukan kita itu memuji keberhasilannya, mengangkat dia yang terbaik dan sebagainya. Kita harus berani menghadapi kenyataan bahwa memang merekalah yang terbaik saat ini. Jadi kita harus bisa menerima, dan kalau memang kita ingin maju dan kita ingin berhasil ya Gun ya, kita harus berani mengakui kelemahan kita sendiri, kekurangan kita sendiri, dengan melihat keberhasilan dari calon lawan-lawan kita. Yang kita sudah, maaf Bung Gunan, memang yang ditulis oleh pelatih Indonesia Tong Sifu tadi pagi di koran Kompas, bahwa kemampuan dari tunggal putra Indonesia memang sedemikian. Memang kalau dipikir memang sedemikianlah kemampuannya di tahun-tahun ini. Memang pelatih Tong Sifu tersebut yang pada akhir kejuaraan dunia ini dia akan pindah begitu ya, akan mendapat kontrak kembali di kampungnya atau di desa di Cina, dan ini akan membuat kendala PBSI dengan kekurangannya pelatih begitu Bung. Apa dengan kekurangan pelatih dengan menyurutkan pemain-pemain yang ada di PBSI? Sebenarnya kalau untuk pelatih saya rasa untuk sekali bertong sianfu di Indonesia banyak, saya rasa ya. Kita pun juga ada pemain-pemain, cuma sebagai pemain itu memang agak berlain. Untuk waktu dia menjadi pemain dan langsung dia menjadi pelatih itu agak berbeda ya Bu. Ya, Memang tidak segampang. Tetapi untuk
sekualitas Tong saya rasa banyak ya di Indonesia. Cuma untuk melatih dari pemain menjadi pelatih, nah ini agak banyak perbedaannya. Kita harus tahu karakter si pemain itu tersebut bagaimana, banyak psikologinya ya Bu Min ya. Ya sebetulnya itu semua jangan terlalu melihat figur dari si pelatih. Baiklah pemirsa, sebelum kita menyaksikan ganda putri final di mana kedua pemain atau kedua pasangan dari Cina sudah warming up, marilah kita kembali ke studio untuk menyimak beberapa pesan berikut. Pemirsa, inilah pasangan dari Cina, Tan dan Ching yang akan berhadapan dengan pemain unggulan nomor 1 Gefei dan Gujun, dan rekan saya Bung Arman Donida dan Mbak Minarni pun yang akan memandu jalannya pertandingan. Silahkan Bung Arman. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita saksikan di layar kaca ini adalah pasangan Gefei dan Gujun membelakangi lensa kamera, dan pasangan Tan Yongsu dan Qin Yiyuan menghadap lensa kamera. Smash keras dari Gefei tadi. Ini adalah Qin Yiyuan. Pengembalian dari Gujun tadi melebar. Orang kedua sekarang Gefei terarah kepada Tang Yongsu. Sayang sekali pengembalian dari Qin Yiyuan tadi. Kita saksikan kurang sempurna
Kim Yi-yuan dalam Kita yang mengembalikan enam. bola dan jatuh di lapangan sendiri. Kita hambat itu, Bung Arman, kelihatan kalau menurut analisa saya sekarang ini agak kurang bagus defense dari Tang Yong-su dan Kim Yi-yuan ini dibanding oleh Gefe dan Gu Jun. Memang saya kira prestasi akhir-akhir ini pun agak sedikit berkurang dari Tang Yong-su dan Kim Yi-yuan ya. Iya, kurang bagus prestasi mereka. Inilah Gefe dan Gu Jun yang sudah banyak sekali mengantongi gelar juara di berbagai turnamen. Tang Yong-su terarah kepada Gefe baru saja. Ya, satu smash dari Gefe tadi tidak bisa dikembalikan oleh Tang Yong-su. Gu Jun. Keluar pukulan lob dari Gu Jun tadi. Bung Gunawan, nampaknya di partai ganda putri ini ya, Gefe dan Gu Jun ini sampai saat ini masih belum menemukan lawan yang tangguh ya. Yang tangguh ya. Memang untuk kualitas Gu Jun dan Gefe ini memang saya rasa memang lagi in ya, lagi di puncak-puncaknya. Boleh dikatakan memang belum ada yang bisa mengalahkan mereka. Dan cukup begitu. lama mereka bertahan. Iya, memang kelihatannya begitu, Bung Arman. Defense yang baik dari pasangan Gefe dan Gu Jun. Dan pengamatan yang baik pula dari Gefe. Memang bola jatuh di luar lapangan. Ini adalah Tang Yong-su. Tang Yong-su akan melakukan serve. Terarah kepada Gefe. Gagal Yong-su. Gu Jun serve sudah. Ya. 10-0 jauh tertinggal Tang Yong-su dan Kim Yi-yuan. Saya kira Bung Gunawan satu-satunya pasangan yang ya paling tidak mendekati ya dari Korea ya. Ya, tapi semenjak mundurnya Gi Leong A, saya rasa belum ada ya. Iya betul. Saya rasa belum ada, dan di sini kita kelihatan memang pasangan Cina ini, si Tang Yong-su dan Kim Yi-yuan ini saya rasa masih belum ya, masih belum. Kendati pun mereka cukup berpengalaman ya, cukup lama pengalaman mereka ya. Ya, saya rasa begitu. Dan kalau tidak salah pada Piala Uber di Hong Kong yang baru, pasangan ini juga dikalahkan oleh pasangan kita Boeing sama Lili Tampi. Lili Tampi. Kita saksikan dalam gerak lambat pukulan dari Gu Jun tadi membentur net dan jatuh di lapangan sendiri. Memang agak berat bagi Tang Yong-su dan Kim Yi-yuan di dalam menggalap melawan unggulan pertama di IBF. Satu bola tanggung tadi dari Tang Yong-su tidak disia-siakan oleh Gefe. Kita saksikan dalam gerak lambat. Ya, memang kalau saya menganalisa memang masih di bawah satu tingkat ya di bawah Gefe dan Gu Jun kalau melihat permainan
mereka pada set pertama ini ya. Betul. 10 lawan 0. Gagal Tang Yong-su 11 lawan 0. Memang malam ini kelihatannya Gu Jun dan GV hampir jarang berbuat kesalahan sendiri. Yang memang kualitas dari lawannya itu sendiri Ya, memang satu tingkat di bawah ya. ya. Gagal Tang Yong-su. Berkali-kali sering mati sendiri tuh Bung Arman. Tang Yong-su ya. Kalau ada rally panjang dia sering kali membuat kesalahan. GV gagal tadi melakukan serve. Masuk saya kira. Keluar. Oh, keluar dan game point. Nah itu diberi oleh sama Gu Jun, itu servis dia dibuang tadi Bung Arman. Dan ini kelihatan lagi sama GV netnya disangkutin ya untuk memberikan poin untuk rekannya Bung Arman. Jadi tidak di nol sama sekali. Iya, supaya tidak malu mungkin. Memang jauh ya. Saya kira memang 1 atau 2 tingkat di bawah GV dan Gu Jun ya. Saya rasa 1 tingkat ya. 1 tingkat di bawah Gu Jun dan GV. Dan pengalaman mereka pun juga kurang ini ya. Pengalaman bertanding. Baik dari segi permainan maupun ya semuanya ya. Betul. Game point. Apakah dapat diselesaikan? Iya. Akhirnya GV dan Gu Jun dengan hanya memberikan angka 1 bagi lawannya Tang Yong-su dan Kim Yi-yuan pada game yang pertama 15-1. Kita nantikan game yang kedua setelah pesan-pesan berikut. Pemirsa, game yang kedua baru saja berlalu. Kedudukan masih 0-0 dan kesempatan kedua bagi pasangan Tang Yong-su dan Kim Yi-yuan dan 1 angka pertama diraih. 1-0 Yong-su terarah tadi kepada GV. Gagal GV 2-0. Nampaknya pada game yang kedua ini pasangan Tang Yong-su dan Kim Yi-yuan berupaya untuk mengimbangi kehebatan dari GV dan Gu Jun. Gagal Kim Yi-yuan. Saya kira salah satu titik lemah dari pasangan Yong-su dan Kim Yi-yuan justru ada di Kim Yi-yuan sendiri ya. Saya rasa enggak begitu ya Bung Arman. Ini hanya memang pas kebetulan memang saat ini pas dia mati. Cuma saya rasa memang ya standar mereka masih segitu gitu ya. Betul. Kali ini GV pengembaliannya
tidak sempurna. Kita saksikan dalam gerak lambat satu smash dari Tang Yong-su tadi. Saya kira ada satu hal yang menarik Bung Gunawan ya. Di partai ganda kalau menemukan satu kidal satu biasa ya, dia rasanya jaranglah untuk bisa beradu raket karena raketnya bisanya jauh gitu. Iya memang mungkin ada penilaian tersendiri ya Bung Arman untuk satu kanan satu kiri. Bagaimana di ganda putra kita sering ketemuin sewaktu era Pak Jukong Kim Won-soo. Betul. Itu memang sulit, memang agak sulit. Baik, sekali-kali ini Gevei memanfaatkan bola tanggung tadi. Nah, di tayangan ulang ini pun kalau posisi yang sebelah kirinya ada di set kanan, yang kanan ada di set kiri, itu bisa ketemu tuh raketnya Bung Arman. Betul. Iya. Bisa berbenturan itu satu sama. Mestinya ya posisi begini harus dihindari ya, posisi seperti tadi ya. Iya, tapi juga susah karena kita kan melihat situasi bolanya waktu itu bagaimana, posisi kita ada di mana ya. Betul. Tergantung datangnya bola kalau gitu ya. Tang Yong-su baru saja serve. Gagal. Tampaknya Gevei tadi. Kali ini Gu Jun yang pukulannya jauh di luar lapangan. 4-3. Sementara Tang Yong-su dan Qin Yiyuan unggul. Dan serve dari Yong-su juga gagal, tidak sempurna. Ya, sementara tekanan dilakukan oleh Gevei dan Gu Jun, kini Yong-su dan Qin Yiyuan balik menekan. Keluar, pukulan dari Gevei tadi terlalu panjang. Kalau saya melihat ini ada di tayangan ulang ini ya Bung Arman, 2 kali ada rally yang panjang. Di set kedua ini kelihatannya Tang dan Qin ini sudah mulai berani lebih rileks ya dalam bermain. Permainan yang cukup ulet diperagakan oleh kedua pasangan. Keluar, tipis di luar lapangan pukulan dari Tang Yong-su tadi. Nah, di tayangan ulang ini kita melihat memang 3 kali ya, 3 kali dalam rally panjang itu Bung Arman. Jadi ini mulai berani tidak takut lagi akan nama besar Gevei dan Gu Jun di set kedua ini. Dia berani menyerang, dia berani membuka ya cara bermainnya. Ragu-ragu, saya kira
salah pengertian antara Gefei dan Gujun tadi. Ya, karena si Tang dan Qin ini sudah mulai menemukan bentuk formnya dalam permainan di set keduanya ini. Kalau saya lihat di set kedua ini. Gagal lagi Gefei. Bahkan sekarang Gujun dan Gefei malah sering buat kesalahan nih di set kedua. 5-4 dan Qin Yuan kurang cermat dalam melakukan serve tadi, dan sekarang giliran Tang Yongsu terarah kepada Gefei. Cukup baik pertahanan dari Qin Yuan ya, walaupun berkali-kali bola datang ke arahnya. Ya, ini di tayangan ulang ini memang seperti yang saya sudah katakan. Sekarang pasangan Tang dan Qin ini sudah berani membuka, istilahnya berani kalau saat dia bertahan, dia full bertahan. Jadi saat dia menyerang, dia akan full menyerang. Jadi tidak seperti set pertama, dia serba takut diserang waktu set pertama. Tapi set kedua ini dia berani membuka. Kalau diserang dia berani itu istilahnya melayani ya. Betul. Ya, 4-8-5 Gefei. Serve sudah. Satu tekanan yang baik oleh pasangan Yongsu dan Qin Yuan. Di tayangan lambat ini memang pengembalian yang tanggung dari Gujun ya. Betul. Keluar dan bola berpindah tangan. Di tayangan ulang ini smash yang terarah daripada si Qin ke Gefei. Saya kira kelemahan dari Yongsu dan Qin ini pada serve ya, seringkali gagal, seringkali terbuang percuma. Iya, kalau saya lihat hampir tiga kali ya. Betul. Tang dan Baik Qin ini berbuat Qin salah maupun di servis ya. Gefei sekarang serve. Tampaknya tidak siap Gujun tadi. Kelihatannya smash dari Qin ini cukup berbahaya juga ya. Beberapa kali dia mematikan. Kali ini Gujun serve-nya kurang cermat. 5-4 masih unggul satu angka pasangan Tang Yongsu dan Qin Yuan setelah tertinggal 1-15 pada game yang pertama. Pada game yang kedua ini memberikan perlawanan yang berarti sehingga perolehan angka pun amat ketat. Nah, ini pengembalian dari Qin. Memang smash dari Gujun keras itu. Dengan gerakan tangannya tadi, Gujun memberikan aba-aba agar lapangan dikeringkan. Karena memang lapangan yang digunakan kalau saja sedikit saja basah akan sangat mengganggu bagi para pemain dan ini akan berbahaya. 5 sama kedudukan. Gefei terarah kepada Qin Yuan. Baik, satu sentuhan bola yang memang mematikan walaupun tidak keras dari Gefei kita saksikan dalam gerak lambat. Ini karena si Qin tidak siap, tidak menduga bahwa Gujun itu menembak silang begitu.
Dan angka lagi. Ini di tayangan lambat pun juga sama apa yang dialami oleh Tang Yongsu. Dia tidak ready, tidak siap gitu. Tidak siap, bola akan kembali ke arahnya ya. Tanggung dan dengan tenang nampaknya Qin Yuan tadi. Ini banyak di set kedua banyak rivalry panjang. Bung Arman memang lebih bagus dari set pertama. Ragu-ragu nampaknya Gefei antara mengambil dan tidak tadi. Ini sangat berbahaya untuk GV Gujun kalau permainan dia begini terus. Karena Tang dan Qin ini mulai berkembang permainannya. Kali ini pengembalian Tang Yongsu tadi agak tanggung, dimanfaatkan dengan baik oleh Gujun. Masih kedudukan 5-7. Keluar, angka diraih pasangan Yongsu dan Qin 6 lawan 7. Tidak siap kali ini Qin Yuan. Pindah bola dalam kedudukan 7 lawan 6. Gujun terarah kepada Qin. Gagal Yongsu. 8 lawan 6. Baik, dorongan dari Qin Yuan tadi. Bung Gunawan, postur dari Qin Yuan ini sangat ideal sekali buat seorang pemain bulu Iya, tangkis. dia tinggi ya, Bung Awan. Dia memang posturnya tinggi, bagus memang. Satu penempatan bola yang baik tadi dari Tang Yongsu menjadikan bola berpindah tangan. 6 lawan 8. Kita saksikan dalam gerak lambat Yongsu memberikan pola silang. Terlalu memaksakan diri nampaknya Gefei. Ya, di set kedua ini mereka agak menganggap enteng ya, GV dan Gujun ini. Dan ini sangat berbahaya sebagai pemain. Dan bukan tidak mungkin, kendati pun dianggap tidak mungkin bagi Yongsu dan Qin Yuan untuk bisa memenangkan pertandingan terhadap GV dan Gujun. Kalau saja GV dan Gujun lengah, bukan tidak mungkin dia akan bisa berbuat lebih banyak. Saya kira demikian gitu, Bung Gunawan. Ya, memang benar sekali. Akhirnya pertarungan panjang tadi
dengan satu drop shot bola menyerang dari Tang Yong-soo. Ini tidak kesiapan dari GV. Dia tidak siap untuk menerima bola chop itu, Bung Arman. Betul. Dia tidak menyangka itu. Kim Ji-yuan baru saja serve. Kali ini Tang Yong-soo gagal mengembalikan smash dari Gu Jun. Kalau saya lihat kedua pasangan dari Tang dan Kim ini kelihatannya agak lemah di kanan ini defense mereka. Di posisi kanan tuh mereka agak kurang bagus. Seakan-akan menerima bola smash itu kaget ya. Nah ini pengembalian yang tanggung di sektor kanan tadi. Ya Bung Arman ya, kalau kita lihat kanan kedua pasangan ini agak kurang bagus defense-nya, sering kaget menerima bola, datangnya bola itu. Ya, setiap bola forehand dari kedua pemain malah. Iya, ya. iya. Baik Yong-soo yang kidal maupun Kim Ji-yuan yang biasa. Iya. Nah, di tayangan ulang kelihatan sekali agak lemah ya. Sebenarnya bola Sebenarnya bola itu tidak terlalu sulit buat si Kim untuk mengembalikan karena bola yang dilempar oleh Tang itu cukup dalam. Nampak kedua pasangan mengambil udara segar untuk mengembalikan kondisinya atau staminanya yang sudah sedikit terkuras. Karena game yang kedua ini memang pengumpulan angkanya cukup ketat. Orang kedua sekarang dalam kedudukan 9-8. Nah di sini kelihatan sekali bahwa mulai di akhir-akhir sekarang ini agak ngotot nih ya GV sama Gu Junnya. Iya. Di awal game yang kedua ini nampaknya seperti menganggap remeh. Iya. Ya gagal Kim. Angka lagi bagi pasangan GV dan Gu Jun 11-8. Baik sekali. Ya, seperti yang saya katakan memang dia mulai menyadari kesalahan mereka bahwa mereka meremehkan di awal-awal set pertama itu. Jadi sekarang dia tekan terus di akhir-akhir set kedua. Saya kira bukan kesalahan, mungkin agak sedikit mengendorkan untuk memulihkan. Iya, maksud saya iya. Maksud saya lengah dia ya, menganggap remeh itu tadi. Keluar bola dari Kim. Kelihatan sekali Bung Arman di sini kalau di tayangan ulang kanannya sangat lemah sebagai Kim ini ya. Satu peragaan defense yang bagus dari GV dan Gu Jun.
Berkali-kali tekanan-tekanan dilakukan oleh Yongsu dan Kim Yi-wan, namun masih bisa dikembalikan. Malah sekarang bola berpindah tangan, kedudukan 11 lawan 8. 12 maksud kami. Dan sekarang angka lagi bertambah menjadi 13 lawan 8. Give dan Gujun ini Bung Aman, dia meningkatkan permainannya, mempercepat Memang permainannya. kalau dia mau saja sebenarnya sudah mudah ya Iya, bagi dia. dia meningkatkan permainannya di akhir-akhir set kedua ini. Seperti kita saksikan, sepertinya memang Give dan Gujun ini akan segera mau mengakhiri pertandingan. Match point atau angka juara. Satu angka juara apakah dapat diselesaikan? Masih memberikan perlawanan yang gigih Tang Yongsu dan Kim Yi-wan. Di saat-saat akhir game kedua ini. Akhirnya dengan pengembalian yang kurang cermat dari Kim Yi-wan, berhasil pasangan Give dan Gujun menutup game yang kedua dengan 15-8. Dengan demikian Give dan Gujun berhasil merebut gelar terhormat juara dunia ganda putri yang berlangsung di Scotstoun Leisure Centre, Glasgow, Skotlandia ini dengan mengalahkan rekan senegaranya Tang Yongsu dan Kim Yi-wan dengan 2 set langsung 15-1 dan 15-8. Baik pemirsa, sambil kita menantikan partai selanjutnya, kami kembali ke studio untuk menyaksikan pesan-pesan berikut. Satu pakaian khusus dari dari sport. Kalau di Jakarta mungkin ondel-ondel gitu ya. Bisa jadi. Mungkin ya. Biasanya dipakai atau None dan Abang Jakarta yang memimpin defile upacara penghormatan ini, dan kita pun akan melihat pasangan Indonesia Elisa dan Zelin yang mendapat kehormatan merebut medali perunggu. Terselip di antara pasangan-pasangan Cina ya. Kembali pasangan-pasangan Cina. Kalau dipikir-pikir lagi atau hikmat lagi bahwa memang kemajuan dari regu dari Cina ini sudah semestinya terpantau dari 2-3 tahun yang lalu. Iya. Kalau saya lihat kemajuan dari tim Cina ini karena dia dari beberapa tahun yang lalu itu berani menunjukkan yang muda ya Mbak Mimi. Iya. Tanpa kita sadari bahwa dia itu sebenarnya mungkin di 2-3 tahun yang lalu mungkin dia kalah-kalah terus. Sekarang dia memetik hasil buahnya dengan begini. Ya, apa saya sekarang juga menanyakan kepada Bung Gunawan sendiri, Indonesia sekarang atau sampai saat ini belum berani 100% menurunkan pemain-pemain muda, di mana di sini terlihat Elisa dan Zelin yang mempunyai rambut pendek di sebelah kanan layar kaca pemirsa, menjadi kehormatan merebut tempat ketiga. Yang saya katakan kemungkinan apakah pemain-pemain Indonesia yang senior tidak mau keluar atau belum siap untuk keluar, dikarenakan juga pemain-pemainnya itu dengan prize money-nya makin tahun makin banyak juga merasa tuh, oh buat apa saya keluar, saya akan mencoba lagi untuk mendapatkan hasil demikian. Ya, itu kalau menurut saya pribadi kembali kepada orang itu tersebut. Kalau memang orang itu tersebut sudah merasa dirinya sudah mentok, istilahnya tidak bisa naik lagi, lebih baik mengundurkan diri atau menjadi sparring partner atau membuat si pemain muda ini mempunyai sesuatu motivasi bahwa kalau kakaknya mundur, dia akan mempunyai motivasi tanpa senior pun dia bisa maju. Begitu.
Ya, seperti sekarang yang terlihat di layar televisi ini, pasangan dari Cina ini adalah pasangan muda sekali, di mana dia sudah bisa masuk ke semifinal kejuaraan dunia. Itu merupakan satu hal yang luar biasa. Ya. Dia adalah Jian Hong dan Liu Lu dari Cina. Ya, memang inilah pasangan-pasangan yang saya rasa semestinya merupakan satu standar dengan Diana Loman dan Selina Indarti. Gefei ini merupakan medali emas yang kedua di 2 minggu terakhir ini, di mana semalam kita melihat Gefei berhasil merebut medali emas bersama Liu Yong di ganda campuran dengan mengalahkan pasangan Denmark Jens Eriksen dan Marlene Thompson. Dan ini adalah Mrs. Lu Senrong yang terpilih kembali sebagai ketua IBF untuk periode 1997 sampai 2001 ya. Ya, kembali saya katakan bahwa di 4-5 tahun terakhir ini prize money dari olahraga bulu tangkis begitu berlimpah-limpah ya Mbak Min. Saya juga tidak berani mengkomparasi dengan waktu kemenangan Mbak Min waktu jaya-jayanya sampai dengan terakhirnya. Berbeda. Ya, baiklah pemirsa, kita akan mendengar kembali lagu kebangsaan Cina berkumandang.